Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengumpulkan jasad kita di salah satu tempat yang terbaik di permukaan bumi, yaitu masjid. Rasulullah SAW bersabda, khairu biqa'il ardi masajiduha. Sebaik-baik belahan bumi adalah masjid-masjidnya. Maka kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan jasmani kita, jasad kita di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu masjid. Dan ketahuilah bahwa ini adalah nikmat besar, karunia ilahi, taufik yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau ingin tahu besarnya nikmat ini, perhatikanlah tempat manusia berkumpul. Sebagian mereka berkumpul di tempat-tempat maksiat. Sebagian manusia berkumpul di tempat-tempat permainan, canda gurau. Sebagian mereka berkumpul di atas amalan mubah. Itu berjam-jam. Apabila kita bandingkan ini dan itu, maka terlihat hati yang Allah gerakkan untuk mau datang ke rumah Allah dan duduk berkumpul di rumah Allah telah mendapatkan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk duduk berkumpul di tempat yang terbaik di permukaan bumi. Dan selalunya, apabila selalu kita berkumpul di tempat terbaik di permukaan bumi, satu yang sangat kita harapkan, walau tidak ada kepastian, mudah-mudahan di generasi kita, mudah-mudahan kita termasuk generasi yang terbaik di generasi kita. Karena tempat yang terbaik biasanya berkumpul dengan orang-orang yang terbaik. Sekali lagi, ini adalah harapan besar dan tidak ada kepastian. Karena hal yang gaib dalam masalah seperti ini hanya Allah yang tahu. Akan tetapi, tempat menggambarkan siapa yang ada di tempat itu. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita semua kebaikan dan memerintahkan kita untuk mengerjakannya, mengimaninya, meyakininya, dan telah menyampaikan kepada kita seluruh keburukan dan telah melarang kita untuk melakukannya, mengimaninya dan meyakininya.
Sehingga tidak ada satu kebaikan pun yang Rasul belum perintahkan. Dan tidak ada satu keburukan pun yang Rasul belum larang. Inilah dia kesempurnaan agama Allah yang Allah katakan di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Allah telah terangkan seluruh yang halal dan yang haram. Allah telah terangkan seluruh kebaikan dan keburukan. Allah telah terangkan seluruh jalan ke surga dan jalan ke neraka. Allah telah terangkan semua yang Allah ridhoi dan apa yang Allah tidak ridhoi. Untuk hal tersebut, kapanpun manusia menanyakannya di generasi manapun dia hidup, di dalam agama Allah ada jawabannya. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kita telah diberikan teladan yang sempurna dan agama yang sempurna melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma alaina illa al-ittiba', dan kewajiban kita adalah mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita diminta untuk berbicara tentang takdir. Dan pembicaraan kita tentang takdir dalam beberapa poin-poin berikut. Yang pertama, iman kepada takdir adalah tiang agama, di mana agama seorang muslim tidak sah, batal apabila dia tidak beriman kepada takdir Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena iman kepada takdir salah satu di antara rukun iman yang 6. Sebagaimana yang kita ketahui dari kecil sebelum kita balik, sampaikan oleh kakek dan nenek kita, ayah dan ibu kita, guru-guru kita, sampai sekarang. Alhamdulillah didiktekan kepada kita, dan itu dikte yang benar, bahwa rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Dan itu adalah ilmu yang hak, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tahu lihat di zaman kita sekarang, mulai ada sekelompok manusia yang tidak mengimani iman kepada takdir bahagian daripada rukun iman yang 6. Dengan menyatakan bahwa rukun iman itu hanya 5. Berdalilkan dengan beberapa ayat Al-Quranul Karim, di mana ayat Al-Quranul Karim berbicara rukun iman yang 5 dan tidak menyertakan dalam satu ayat itu iman kepada takdir. Hujah ini lemah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikannya 6. Walau di dalam ayat Al-Quran sering dikumpulkan bab-bab iman itu hanya 5 yang dibicarakan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Dalam ayat ini Allah hanya bicara 5 rukun iman. Kata mereka berarti rukun iman hanya 5. Naam, di dalam Al-Quran Allah menggabungkannya 5, namun di dalam hadis Rasulullah SAW menjadikannya 6. Hadis yang masyhur, yang dikenal dengan hadis Jibril, Rasulullah SAW mengatakan, Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan Rasulullah SAW lebih mengerti agama Allah daripada seluruh manusia selain beliau.
Dan beliau telah menjadikan iman kepada takdir adalah bahagian daripada rukun iman. Maka barang siapa yang mengingkarinya, dia telah mengingkari rukun daripada rukun iman. Dan apabila rukun hilang dalam satu, maka sesuatu itu pun hilang. Sebagaimana yang difahami tentang mahiyatul rukni itu sendiri. Apa itu rukun? Rukun adalah sesuatu yang kalau hilang dari sesuatu, maka sesuatu dianggap tidak ada. Hilang juga sesuatu itu apabila rukunnya hilang. Maka apabila tidak beriman kepada qada dan qadar, akan membuat iman seseorang pun tidak ada. Batal keimanannya kalau dia tidak beriman dengan adanya qada dan qadar. Dan di zaman kita sekarang ini mulai ada yang menafikan qada dan qadar. Datang kepada Abdullah ibn Umar, dua orang dari Basrah, yang mengatakan kepada beliau bahwa di negeri kami sudah mulai ada orang yang tidak mengimani takdir. Kata Abdullah ibn Umar, sampaikan kepada mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri daripada saya, dan sampaikan kepada mereka bahwa Allah tidak akan terima infak dan sedekah mereka walau emas sebesar gunung Uhud, sampai mereka beriman kepada takdir. Sampai mereka beriman kepada takdir. Saudara kita itu benar atau tidak dia punya kiblat? Poin yang kedua, takdir itu adalah ilmu Allah. Takdir itu adalah ilmu Allah yang Allah tuliskan di dalam lembaran-lembaran yang disebut dengan lembaran takdir. Dikenal dalam agama kita dengan Lauhul Mahfuz, catatan lembaran takdir itu. Kembali kita katakan bahwa takdir itu adalah ilmu Allah. Sehingga ketika kita bicara tentang takdir, jangan kita memakai rumus manusia. Karena rumus manusia untuk manusia. Hal yang kerap sekali terjadi kesalahan ketika manusia memahami takdir, dia memahami dengan kondisi manusia. Sehingga kerap terjadi kesalahan dalam memahami takdir. Kalau dia adalah ilmu Allah, maka rumus manusia tidak boleh dipakai untuk bicara Allah. Biarkan rumus manusia untuk manusia. Kesalahan yang ana maksud, banyak orang mengira takdir itu adalah sesuatu yang dipaksakan Allah untuk dikerjakan manusia. Adanya sekelompok kaum muslimin yang meyakini takdir itu sifatnya adalah paksaan. Karena segala sesuatu telah tertulis dan segala sesuatu telah ditentukan kejadian sebelum segala sesuatu itu terjadi. Sehingga mereka memahaminya dalam ilmu rumus manusia, rumus makhluk. Segala yang telah ditulis, segala yang telah ditentukan ini yang harus terjadi seperti itu, tidak lain adalah paksaan. Dan ini batil. Karena takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala bukanlah paksaan Allah kepada hambanya untuk menjalankan apa yang tertulis. Kita sudah katakan tadi, takdir itu adalah ilmu Allah. Maka cara memahami takdir yang benar adalah
Allah mengetahui, Allah berilmu tentang semua yang akan terjadi. Allah mengetahui semua yang akan terjadi. Karena ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui segala-galanya. Kalau Allah tahu segala yang akan terjadi, maka bukanlah hal yang rumit bagi Allah, bukan hal yang sulit bagi Allah untuk menuliskan. Karena Allah Maha tahu. Allah tahu bahwa kita akan berkumpul di hari ini. Kita akan sedang membahas apa hari ini. Kita akan memakai pakaian berwarna apa hari ini. Setelah ini kita akan bubar kemana semua kita. Allah tahu. Apapun yang akan terjadi. Dan apa yang akan terjadi diketahui oleh Allah dan dituliskan dalam catatan takdir. Setelah diizinkan untuk terjadi. Maka itu bukanlah apa? Bukanlah paksaan. Poin berikutnya, manusia tidak akan tahu itu takdir atau tidak takdir sampai dia terjadi. Manusia tidak akan tahu ini takdir atau tidak. Apakah ini takdir atau tidak? Apakah takdirnya begini atau tidak? Sampai dia terjadi. Kalau sudah terjadi, baru manusia tahu ini adalah takdir. Karena para ulama ketika berbicara takdir, ma'asyarul muslimin, mengatakan proses terjadinya takdir itu 4 tahapan. 1 ilmu, 2 tulisan, 3 masyiah keinginan, dan yang 4 kejadian. Satu apa? Ilmu. Bahwa Allah berilmu atas segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu. Ini yang kita katakan tadi bahwa takdir adalah ilmu Allah. Yang kedua, tulisan bahwa apa yang Allah tahu tentang semua yang akan terjadi itu sampai selama-lamanya. Dan Allah tuliskan apa yang terjadi sampai hari kiamat. Ketiga, masyiah keinginan bahwa setiap kejadian yang akan terjadi Allah inginkan dia terjadi. Tanpa Allah inginkan dia terjadi, dia tidak akan terjadi. Walau makhluk menginginkannya untuk terjadi. Namun ketika Allah tidak menginginkan terjadi, maka takdir itu tidak akan ada kejadiannya. Karena Allah tidak menginginkan. Dan 3 proses ini adalah ilmu Allah di dalam ilmu gaib. Manusia tidak mengetahuinya. Baru kemudian proses takdir yang keempat adalah kejadian itu sendiri. Setelah kejadian itu Allah ketahui, Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz, Allah berkehendak dia terjadi, lalu kemudian terjadi, maka setelah dia terjadi, baru manusia tahu ini takdir Allah. Oleh karena itu, tidak boleh membangun pertanyaan di atas sesuatu yang kita tidak tahu itu takdir atau bukan. Tidak boleh membangun pertanyaan di atas sesuatu yang kita tidak tahu itu takdir atau bukan. Dan ini kesalahan yang banyak terjadi pada zaman kita sekarang. Ustadz, kalau fulan masuk neraka dalam catatan takdir, apakah dengan rajinnya dia minta ampun kepada Allah, bertaubat, bisa berubah menjadi penduduk surga? Ini pertanyaan batil. Kenapa? Anda membangun pertanyaan di atas apa yang Anda tidak tahu tentang takdir. Pertanyaannya dibangun di atas sesuatu yang penuh dengan kejahilan. Dia tidak tahu apa yang Dari mana Anda mengatakan bahwa si fulan apabila takdirnya adalah neraka,
Takdir neraka atau surga dalam ilmu gaib Anda tidak tahu. Kapan kita baru tahu sesuatu, seseorang neraka atau surga? Pertama, apabila ada keterangan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Si fulan di neraka, si fulan di surga, sebagaimana yang ada pada para sahabat dan musuh-musuh para nabi dan para rasul. Dengannya kita tahu mereka penduduk surga atau penduduk neraka. Kalau tidak, kita baru tahu dengan kejadian. Ketika penduduk surga masuk surga, tahulah kita siapa penduduk surga, siapa yang ditakdirkan masuk surga. Ketika penduduk neraka, na'udzubillah, summa na'udzubillah, menjadi salah seorang di antara mereka, ketika penduduk neraka dimasukkan neraka, baru kita akan tahu itulah takdirnya. Dia masuk surga atau masuk neraka. Adapun sekarang kita tidak tahu. Maka jangan bangun pertanyaan di atas sesuatu yang kita tidak tahu. Seandainya tahun depan adalah kiamat, Ustadz, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dari mana antum tahu tahun depan adalah kiamat? Jangan bangun pertanyaan di atas sesuatu yang sebenarnya kita tidak tahu. Karena pertanyaan dengan jenis yang seperti ini dibangun di atas sesuatu yang batil. Anda tidak tahu kenapa membangun pertanyaan di atas sesuatu yang tidak tahu. Maka seperti yang kita katakan tadi, bahwa takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak diketahui oleh manusia kecuali kalau sudah terjadi. Ketika dia sampai di proses akhirnya, baru manusia tahu ini takdir Allah. Berikut bahwa semua yang terjadi adalah takdir Allah. Tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan itu. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Di dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasul menyatakan hal yang sama. Inna Allah Ta'ala kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Bukan. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali yang Allah ciptakan adalah qalam. Faqala lahu uktub. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada qalam, tulislah wahai pena. Qala ma aktub. Pena mengatakan, apa yang harus kutulis wahai Rabb? Qala aktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis seluruh yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan dalam riwayat Imam Abu Daud dikatakan ini terjadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah menulis catatan takdir itu sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Ketika Allah mengatakan kepada pena, tulis semua yang akan terjadi, maka semua kejadian adalah takdir. Semua kejadian adalah takdir. Jangan ada yang dikeluarkan dari takdir Allah. Sudah kita bacakan tadi, surat Al-Qamar ayat 49, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Maka apabila kita ditanya, ini begini, apakah ini takdir Allah? Ini begini kejadiannya, apakah ini takdir Allah? Jawab semuanya dengan ya. Kenapa? Semuanya terjadi dengan takdir Allah. Jangan ada yang katakan tidak. Karena Allah telah menegaskan semuanya kami ciptakan dengan takdir.
takdir. Semuanya ditulis dalam catatan takdir. Rasulullah SAW bersabda, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah, semua yang tidak akan menimpamu akan datang menimpa. Wa ma asabaka lam yakun liyukhtiak. Ketahuilah, yang telah tertulis akan menimpamu tidak datang menimpa. Semua itu tertulis. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suf. Pena telah diangkat dari catatan dan catatan-catatan telah kering. Semua telah ditulis. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Poin berikutnya, takdir Allah terbagi dua, baik dan buruk. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk minabil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada takdir yang baiknya dan yang buruknya. Namun yang harus digarisbawahi adalah baik dan buruk itu adalah dari sudut pandang makhluk terhadap takdir. Baik dan buruk itu dari sudut pandang makhluk terhadap takdir. Yang baik yang mana? Takdir yang ditakdirkan Allah kepada dirinya yang dia suka. Ini disebut takdir baik. Karena dia suka. Aneka ragam yang ditakdirkan Allah dalam hidup kita, yang kita suka, disebut takdir baik. Karena kita memandangnya sesuatu yang kita sukai. Dan yang buruk adalah apa yang menimpa manusia dari takdir Allah, yang diputuskan dari takdir Allah, yang manusia itu tidak suka dia datang. Sakit, kematian, kebakaran, kecelakaan, dan yang lainnya, dari kejadian-kejadian yang sangat banyak, yang sebenarnya manusia tidak suka itu terjadi pada dirinya. Ini dalam pandangan manusia takdir buruk. Bukanlah takdir itu buruk, bukan. Semua keputusan Allah tak ada yang buruk. Sehingga takdir Allah semuanya kebaikan. Baik dan buruknya hanya dari sudut pandang makhluk terhadap takdir yang menimpanya. Baik dan buruknya hanyalah apa? Sudut pandang makhluk terhadap takdir yang menimpanya. Apabila dia suka, maka makhluk mengatakan itu adalah takdir baik. Apabila dia tidak suka, maka dikatakan takdir yang buruk. Adapun Allah tabaraka wa ta'ala, semua yang ditakdirkan Allah adalah kebaikan. Ustaz, bagaimana memahami orang-orang yang Allah takdirkan penduduk neraka? Bagaimana memahaminya bahwa itu perbuatan Allah dan semua perbuatan Allah adalah kebaikan? Kita katakan, Allah masukkan dia ke neraka, bukankah karena perbuatannya? Ya atau tidak? Disebabkan apa yang dia lakukan daripada keingkaran, tak mau patuh kepada Allah dan Rasulnya, berbuat keonaran, berbuat kemaksiatan, telah dilarang, telah ditegur, telah diingatkan. Maka orang yang seperti itu, keadilan adalah dia dihukum. Dan Allah melakukan keadilan kepada hamba-hambanya. Dan ketika Allah menegakkan keadilan, bukankah menegakkan keadilan itu adalah kebaikan? Ya atau tidak? Menegakkan keadilan itu baik atau buruk? Maka Allah tabaraka wa ta'ala ketika menghukum hambanya yang tidak mau patuh dan taat, Allah menegakkan keadilan.
Banyak orang yang tidak merasakan bahwa neraka, bahwa penjara adalah keburukan. Maaf, adalah kebaikan. Adanya penjara, tempat menghukum orang-orang yang ya berbuat onar, membunuh, merampok, membakar, berbuat hal-hal yang sifatnya kriminal, merugikan orang lain. Manusia di dunia ini tidak merasa heran adanya penjara, tempat manusia dihukum karena perbuatannya yang salah. Hal yang sama dengan neraka. Orang ini dihukum dan keadilan ditegakkan kepadanya karena dia telah merampas nyawa banyak orang, melayangkan nyawa banyak orang, merampas harta manusia, dan melakukan hal-hal yang sifatnya kriminal, maka menegakkan untuknya keadilan, atau mengambil harta negara, mengambil harta rakyat, maka ditegakkan untuknya keadilan, kemudian dia dihukum di penjara, dan itu adalah tempat hukuman. Manusia tidak ada yang merasa aneh bahwa penjara itu adalah kebaikan. Ya atau tidak? Karena itu tempat di mana orang diadili. Orang yang seperti itu pantasnya dapatkan hukuman. Kalau ini ada pada rumus manusia, kenapa kalau ini adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia, kenapa ketika Allah menghukum hambanya, banyak orang yang protes? Justru yang tidak adil, kalau pelaku keonaran, pelaku kriminalitas, pelaku pembunuhan itu dimuliakan, malah itu yang tidak adil. Maka tidak adil kalau Abu Jahal kemudian ke surga. Tidak adil kalau Fir'aun dan Haman kemudian menjadi penduduk neraka, dan Abu Bakar yang kalau tidak adil kalau Fir'aun dan Haman kemudian ke surga, justru Abu Bakar yang kemudian ke neraka. Itu yang tidak adil. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala, walau di dalam takdir sebahagian hamba Allah takdirkan ke neraka, Allah tidak melakukan keburukan apapun, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menegakkan keadilan. Dan itu poin berikutnya. Poin berikutnya, takdir Allah tidak ada yang menzolimi hambanya. Takdir Allah tidak ada yang menzolimi hambanya. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 49, dan syahid di akhir ayat, Allah berfirman, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, dan Rabbmu tidak menzolimi siapapun. Di dalam hadis qudsi, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharrama, fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman untuk diriku, dan aku jadikan perbuatan menzolimi ini haram untuk kalian kerjakan sesama kalian, fala tadzalamu, maka jangan kalian saling menzolimi. Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini riwayat Imam Muslim, Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman untuk diriku. Maka Allah tidak pernah melakukan kezaliman. Maka takdir Allah tidak ada di dalamnya apa? Kezaliman. Yang ada adalah keadilan. Yang ada adalah apa? Keadilan. Poin berikutnya, takdir Allah, catatan takdir Allah yang di Lauhul Mahfuz tidak akan berubah. Dan ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang tadi kita katakan, wa'alam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, ketahuilah bahwa sesuatu yang telah tertulis menimpamu tidak menimpa
wa ma asabaka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan suatu yang tertulis tidak akan menimpamu tak akan datang menimpa. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat dan catatan telah kering. Ini adalah catatan Lauhul Mahfuz. Maka catatan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz tidak akan ada perubahan. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Qaf, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Di sisiku keputusan tidak dirubah, tidak diganti. Ma yubaddalul qawlu ladayya, di sisiku keputusan tidak akan dirubah. Wa ma ana bidhallamin lil abid, dan juga aku tidak menzolimi hamba. Kalimat aku tidak menzolimi hamba, ada poin yang tadi, poin yang sekarang, bahwa Allah tidak akan merubah keputusan. Kenapa? Kalau Allah merubah keputusan takdirnya, berarti takdir yang sebelumnya salah. Dan Allah tidak pernah berbuat salah. Kembali kita kepada pertanyaan yang tadi ditanyakan. Sekiranya Allah takdirkan seseorang masuk neraka, apakah dengan taubatnya dia, beriman dan amal solehnya dia bisa berubah menjadi penduduk surga? Kalau demikian adanya Allah salah dong dalam keputusan pertama. Ya atau tidak? Allah salah dalam takdir pertamanya memasukkan dia ke neraka. Ternyata dia orang yang beriman dan beramal saleh. Salahkah Allah? Tidak tahukah Allah? Ini hanya manusia. Manusia membuat keputusan, setelah itu mengerti keputusan ini salah, revisi. Itu wajar. Dan itu benar karena manusia tidak tahu. Manusia tidak berilmu, manusia banyak yang tidak paham kejadian yang akan terjadi nantinya bagaimana, sehingga terjadi revisi-revisi hukum. Itu wajar kalau manusia. Karena manusia tidak tahu, tidak berilmu, ilmunya tidak sempurna, sehingga yang sekarang dia putuskan, belakangan ketahuan salah, direvisi. Namun Allah tidak pernah melakukan itu. Ma yubaddalul qawlu ladayya. Di sisiku, keputusan tidak dirubah. Dan keputusan yang tidak dirubah ini tidak ada di dalamnya penzoliman. Wala yadhlimu rabbuka ahada wa ma ana bidhallamin lil abid. Ini beberapa poin, kita dengarkan kumandang adzan. Setelah itu kita lanjutkan materi sedikit dan tanya jawab biidznillah azza wajal. Kita persilahkan untuk mengumandangkan adzan, falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Sil TV dimanapun berada, para pencinta Sil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Sil TV di dalam mengemban suara dakwah
yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Hasil TV, hafizukumullah. Alhamdulillah, pada saat ini kami dengan beberapa orang teman di sela-sela waktu menghadiri daurah kajian kitab dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala, berkesempatan untuk berkunjung dan berziarah manusia tidak boleh berbuat maksiat dan berhujah dengan takdir. Karena maksiat yang terjadi disebabkan keinginan manusia dan usaha manusia untuk menjalankan maksiat itu. Maka maksiat itu dinisbatkan kepada dirinya sebagai pelaku maksiat. Dan dengan itu dia tidak boleh berhujah dengan takdir. Naam, itu bagian daripada takdir. Ketika sesuatu terjadi, sebagaimana yang kita katakan di awal, maka itu adalah takdir Allah, takdir bahwa dia terjadi. Namun siapa pelakunya? Siapa yang melakukan? Manusia. Apabila kita membaca Al-Quran, Allah mengesahkan di dalam Al-Quran, manusia itu pelakunya. Mereka yang sholat, mereka berpuasa, mereka sholat, mereka menunaikan zakat, mereka bertawakal, itu kan perbuatan manusia. Allah nisbatkan kepada perbuatan manusia. Hal yang sama maksiat. Mereka berbuat zalim, mereka membunuh, mereka berzina, mereka berbuat syirik, mereka melakukan kekufuran, mereka menentang Allah dan Rasulnya. Anak-anak tolong jangan lewat kamera ya. Tolong dijaga anak-anaknya, jangan lewat kamera Bapak Ibu. Naam, maksiat terjadi dengan takdir. Allah takdirkan terjadi. Namun siapa pelakunya? Siapa yang menginginkan berusaha untuk terjadi? Siapa yang melakukan itu, berikhtiar untuk melakukannya? Jawabannya adalah manusia. Maka dinisbatkan kepada manusia sebagai pelaku. Dengannya manusia tidak boleh berhujah dengan takdir. Tak boleh.
Dan Allah tabaraka wa ta'ala mencela iblis di saat menisbatkan kesesatannya kepada takdir di dalam Al-Quran. Dan para ulama mengatakan yang pertama kali berhujjah atas maksiatnya dengan takdir adalah iblis. Dan semua orang yang berhujjah dengan takdir atas perbuatan maksiat yang dia lakukan, maka dia adalah murid daripada iblis. Maka maksiat dinisbatkan kepada manusia, tidak dinisbatkan kepada, maksudnya tidak berhujjah dengan takdir. Seorang pencuri di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, tertangkap setelah diproses, harus dipotong tangan, tegakkan hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhu akan memotong tangannya, dia berkata, "Mahlan ya Amirul Mukminin." Sebentar wahai Amirul Mukminin. Sebentar wahai Amirul Mukminin. "Innama saraktu biqadarillahi ta'ala." Bukankah saya mencuri dengan takdir Allah? Kata Umar, "Bala, benar. Wa innama qata'tu yadaka biqadarillahi ta'ala." Saya pun akan potong tanganmu dengan takdir Allah. Karena semua yang terjadi takdir. Maksiat terjadi dengan takdir. Kalau tidak Allah takdirkan, maksiat tidak akan terjadi. Alangkah banyaknya orang yang ingin berbuat maksiat, namun Allah takdirkan tak terjadi, maka maksiat itu tidak terjadi. Dan orang yang menginginkan maksiat, ingin berbuat maksiat, dan Allah takdirkan terjadi, maka maksiat itu pun terjadi. Dia terjadi dengan takdir, na'am. Namun manusia menginginkannya, manusia mengusahakannya, maka dinisbatkan kepada manusia. Jangan kemudian manusia berlepas tangan, dia yang melakukan, kemudian dia salahkan takdir Allah yang mentakdirkan itu terjadi. Kata para ulama, hanya satu poin yang dibolehkan manusia menisbatkan itu kepada takdir, yaitu maksiat yang dia telah bertaubat darinya. Maksiat yang dia telah apa? Bertaubat darinya. Dan itu diambil dari dalil hadis Nabi SAW bahwa di akhirat Nabi Adam akan berhujjah Nabi Musa bersama Nabi Musa, dan Nabi Musa berkata kepadanya, "Wahai Adam, kenapa engkau memakan buah yang terlarang dan engkau keluarkan dirimu dan keturunanmu dari surga?" Lalu Nabi Adam mengatakan kepada Nabi Musa, "Apakah engkau akan mencela diriku dengan sesuatu kesalahan yang telah Allah takdirkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi?" Lalu Nabi mengatakan, fahajja Adamu Musa. Dengan itu hujjah Nabi Adam mengalahkan hujjah Nabi Musa. Namun maksiat yang telah apa? Bertaubat. Maka kalau untuk itu boleh. Semisal si fulan dulunya adalah orang yang tidak sholat, namun alhamdulillah dia taubat. Dia sekarang menjadi orang yang menegakkan sholat dan tahu kewajiban sholat dan sholat ke masjid. Kecuali untuk hal-hal yang sifatnya dia memiliki udzur untuk tidak ke masjid. Nah, kemudian ada orang yang mencoba mengingatkan dirinya tentang dosa masa lalunya yang tidak sholat. Lalu dia katakan, itu takdir saya masa lalu. Itu boleh. Itu bukan namanya berhujjah dengan takdir. Tapi begitulah takdir saya masa lalu. Semoga Allah ampuni. Kalimat-kalimat yang seperti ini dibolehkan. Karena dia bukanlah berhujjah dengan takdir seperti yang tadi kita katakan. Namun sesuatu yang telah dituliskan dalam takdir hidupnya yang dia telah bertaubat daripadanya. Ini dia beberapa poin penting yang ingin kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini tentang takdir Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan terakhir kita tutup dengan, kalau ingin dimasukkan poin, silakan masukkan poin. Tidak boleh terlalu memperdebatkan takdir dengan debat-debat panjang. Itu nggak boleh.
Dalam agama kita dilarang untuk membicarakan takdir, ta'ammuk dalam membicarakan takdir. Dibahas, diperdebatkan, tidak boleh. Nabi SAW melarang itu. Karena takdir Allah masalah yang gaib, dan masalah yang gaib kalau kita terlalu banyak mendiskusikannya akan masuk ke dalam hal-hal yang kita tidak tahu. Akan masuk ke dalam hal-hal yang kita tidak tahu jawabannya. Maka cukupkan dengan apa yang ada dalam keterangan Al-Quran dan Sunnah tentang dalil-dalil takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan jangan memperdebatkan jauh lebih dalam daripada itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan sebelum kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Ustaz, saya tahu semua ini terjadi dengan takdir Allah, dengan izin Allah. Tapi sulit saya untuk ikhlas. Bagaimana untuk ikhlas menerima takdir Allah? Menerima takdir Allah bukanlah untuk ikhlas atau dengan ikhlas, tetapi dengan syukur atau sabar. Tetapi dengan syukur atau sabar. Karena takdir itu sebagaimana yang tadi kita katakan tadi, baik dan buruk. Yang baiknya yang Allah tuntut dari kita adalah syukur, dan yang buruknya yang Allah tuntut dari kita adalah sabar. Maka kalimat yang benar adalah, saya sulit untuk bersabar. Bagaimana caranya untuk bersabar? Itu kalimat yang benar. Bi'idhnillahi azza wa jal. Kita katakan bahwa, sebagai jawaban bahwa, kalau kita tidak sabar, kita sendiri yang rugi. Karena takdir yang buruk itu, kalau memang Allah takdirkan, pasti akan terjadi. Pasti. Dia tidak akan bisa tidak datang menimpa. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dikatakan oleh Nabi kita tercinta, apa yang sudah Allah tuliskan menimpamu, tak menimpa, tak akan meleset, pasti terjadi. Maka kita tidak akan pernah bisa lari dari ketentuan Allah terhadap kehidupan kita, adanya yang tidak kita sukai. Maka kalau kita tidak bersabar, kita menambah beban di atas beban. Kita menambah sulit di atas sulit. Maka bersabarlah. Dan kalau kita bersabar, yang akan terjadi adalah mengurangi sedihnya hati di atas musibah itu, dan dapat kabar gembira dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dapat pengampunan dosa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta SAW tentang musibah yang menimpa seorang mukmin. Apabila dia sabar menghadapinya, maka musibah itu pergi dengan menghapus sebahagian daripada dosa-dosanya. Bukankah kita ingin dosa kita diampuni oleh Allah? Maka, ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah, cara menghadapi adalah dengan sabar. Dan sabar itu juga dimotivasi oleh bahwa ini keputusan Allah. Ini Allah yang berkehendak. Walaupun datangnya dari orang-orang manusia, pasti datangnya dari manusia, entah dari tetangga, entah dari sahabat, entah dari anak, entah dari suami, entah dari istri. Namun hati mengatakan ini ketentuan Allah, ini takdir Allah. Allah yang mentakdirkannya, datang sesuatu yang tidak saya sukai dari anak, dari istri, dari suami, dari tetangga, dari rekan kerja, dari karyawan, dari atasan dan semacamnya, dari pemimpin, dari rakyat, dari guru, dari murid, dari sahabat. Ini ketentuan Allah, takdir Allah. Kalau kita kembalikan ini kepada takdir Allah, biasanya hati gampang untuk menerima
ini keputusan engkau, wahai penciptaku, wahai Allah yang telah mengasihi dan menyayangi diriku, dan saya nerima keputusan itu terjadi. Itu dia sabar. Menerima keputusan Allah itu dan tidak protes terhadap apa yang Allah tentukan. Bagaimana cara berhusnudzon kepada Allah tentang takdir yang diterima pasti yang baik? Soal pasti yang baik kita tidak tahu. Kita tidak tahu pasti, karena seluruh ilmu pasti adalah kita tidak tahu. Dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun berhusnudzonlah dia untuk kebaikan. Berhusnudzonlah dia untuk apa? Kebaikan. Minimal seperti yang tadi kita katakan. Musibah ini datang, mudah-mudahan husnudzon bahwa Allah ingin menghapus dosa saya. Allah ingin mengurangi beban dosa saya yang telah saya lakukan. Sehingga Allah kirim ini agar saya disuruh bersabar, agar dengannya Allah angkat dosa-dosa sebahagian daripada dosa yang pernah saya lakukan. Dengan begitu kita akan berhusnudzon bahwa itu Allah datangkan untuk kebaikan. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengambil hikmah dan ibrah dari takdir yang telah terjadi? Sesuatu yang telah terjadi boleh jadi dia adalah sesuatu teguran atas kesalahan kita. Maka hikmahnya adalah kita ditegur oleh Allah. Mengingatkan kita akan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dan itu banyak terjadi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ma asabakum min musibatin, fabima kasabat aydikum. Apapun yang ditimpakan kepada kalian disebabkan apa yang telah kalian lakukan. Wa ya'fu an katsir. Bahkan yang kalian lakukan daripada kesalahan, lebih banyak yang dimaafkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jadikan dia pengingat. Jadikan dia penegur kesalahan yang kita lakukan untuk kita kembali kepada kebenaran. Kembali bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, meninggalkan kesalahan-kesalahan yang kita ditegur oleh Allah dengan takdir yang tidak kita sukai tersebut, takdir yang buruk tersebut. Atau berhusnudzon bahwa mudah-mudahan terjadi kebaikan di baliknya yang saya tidak tahu. Mudah-mudahan terjadi setelah ini sesuatu kebaikan setelahnya yang Allah datangkan melalui musibah ini. Dan itu seperti itu. Terkadang terjadi dalam kehidupan kita dan kita bisa melihat sendiri ketika Allah mentakdirkan ini bagi kita itu keburukan. Namun setelahnya kita terungkap bahwa ternyata karena kebaikan. Karena untuk kebaikan Allah datangkan musibah yang sekarang. Ambil contoh kisah pemilik kapal yang dilobangi atau dibocorkan bahagian atasnya oleh Nabi Khidir. Bukan itu musibah untuk pemilik kapal, tapi ternyata itu adalah kebaikan yang Allah kirim melalui Nabi Khidir. Kebaikan yang Allah kirim tahunya belakangan. Tahunya belakangan. Dan juga ketika anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir, itu adalah kebaikan untuk orang tua itu sendiri. Karena kalau dibiarkan hidup, maka dia akan mengajak orang tuanya kepada kekufuran. Allah kirim kebaikan melalui malaikat, melalui Nabi Khidir dengan membunuh anaknya. Maka terkadang kita melihatnya adalah musibah, hal yang tidak kita inginkan, namun berharaplah ada kebaikan setelahnya dan tunggu kebaikan apa yang kita lihat datangnya hal tersebut. Wallahu a'lam. Mohon maaf tulisannya terlalu kecil. Mata saya sudah tidak sanggup untuk membaca yang terlalu kecil. Mohon maaf.
Bagaimana dengan kejadian dalam berita seorang ibu membunuh 2 orang anaknya, lalu dia sendiri bunuh diri? Ini adalah tidak sabar dengan takdir dan melakukan maksiat yang dibenci oleh Allah, yaitu membunuh diri dan membunuh nyawa yang tidak bersalah. Apapun yang menjadi ungkapan penyebabnya tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan keburukan itu. Membunuh orang yang nyawa yang tidak bersalah adalah dosa besar. Membunuh diri adalah dosa besar. Dan bunuh diri walaupun tidak termasuk dosa yang mengekalkan manusia dari neraka, di neraka, asal tidak ada penghalalan, namun dia adalah dosa yang bisa membuat manusia lama diadab di neraka. Dan itu yang diterangkan oleh para ulama tentang hadis Nabi SAW. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sengaja, maka Allah akan hukum dia di neraka khalidan mukhalladan. Allah menggunakan kalimat kekal. Rasulullah SAW menggunakan kalimat kekal. Namun para ulama mengatakan kekal di sini maksudnya waktu yang sangat panjang. Sehingga dosa membunuh adalah dosa yang mengakibatkan pelakunya diadab di neraka dengan waktu yang sangat panjang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka tidak ada alasan yang benar untuk membunuh anak kecil dan tidak ada alasan yang benar untuk bunuh diri. Yang ada adalah tidak sabar dengan ketentuan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika kita mendapatkan musibah, lalu spontan kita mengatakan aduh, apakah itu bagian daripada tidak ridho dengan takdir Allah? Insya Allah tidak. Aduh adalah kalimat yang dengannya kita mengekspresikan bahwa kita sedang sakit, kita sedang pedih. Apabila diiringi dengan tidak protes dengan ketentuan Allah, maka ini bukanlah tidak menerima takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun yang paling afdol adalah menghindari, namun tidak bisa dikatakan sebagai bukti bahwa kita tidak ridho dengan takdir Allah. Apabila seseorang menzolimi seseorang di dunia, kemudian di dunia sudah diadili, akan tetapi yang dizolimi tetap masih tidak ridho, apakah yang menzolimi tetap diadili di akhirat? Kalau penegakan hukum terhadap orang yang menzolimi tersebut adalah hukum syariat, maka lepas tanggung jawabnya di akhirat. Lepas apa? Tanggung jawabnya di akhirat. Karena hukum yang ditegakkan adalah hukum syar'i. Orang yang telah ditegakkan kepadanya hukum syar'i di dunia, maka dia tidak menanggung akibatnya di akhirat. Namun hukum syar'i, hukum yang sesuai dengan ketentuan Allah, Allah yang membuat hukum itu. Begitu yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta dalam hadis sahih Imam Bukhari, bahwa orang yang telah ditegakkan kepadanya hukum-hukum Allah di permukaan bumi, maka dia lepas dari tanggung jawab hukum itu di akhirat. Dia terlepas dari tanggung jawab hukum itu di mana? Di akhirat. Dan ini salah satu kasih sayang Allah kepada pelaku maksiat. Ketika ditegakkan hukum itu untuknya di dunia, lepas dari hukum akhirat. Karena hukum akhirat jauh lebih berat. Maka apabila sekarang ini ditegakkan hukum syar'i kepada seorang hamba di permukaan bumi, itu lebih baik baginya dibanding ditegakkan hukum akhirat kepada dirinya. Karena hukum dunia lebih ringan. Hatta walau dia adalah penggal kepala,
Sakit memang, tapi beberapa saat. Sampai akhirnya nyawa itu melayang, itu lebih ringan dibanding diadab di neraka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka apabila hukum syariat ditegakkan kepada seorang hamba di dunia, maka itu menghapus dosa itu dan akibat daripada dosa itu di akhirat untuk dirinya. Pada dosa itu di akhirat untuk dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Asil TV, hafizukumullah. Alhamdulillah pada saat ini kami dengan beberapa orang teman di sela-sela waktu menghadiri daurah kajian kitab dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala, berkesempatan untuk berkunjung dan berziarah ke tempat atau ke sebuah tempat yang bagi kami kesannya sangat luar biasa sekali.